Versi mana yang paling benar mengenai asal-usul kota Surabaya? Kota pahlawan Surabaya punya simbol ikan sura dan buaya yang sedang bertarung. Melihat simbol tersebut, orang dengan mudah menduga bahwa dua hewan itulah yang menjadi asal-usul nama Surabaya. Tapi benarkah demikian? Karena dari berbagai literasi, nama Surabaya punya banyak versi. Soal hewan sura dan buaya, ada yang menyebut Sura Imbaya, dibaca Suro Imboyo. Paduan dua kata itu berarti berani menghadapi tantangan. Jika yang dimaksud istilah ini, maka ini juga identik dengan warga Surabaya yang sangat pemberani. Dikutip dari www.goodnewsfromindonesia.it, ada juga yang menyebut berasal dari kata Surabaya atau Surabaya. Penulisan nama Surabaya pun berubah ejaannya sesuai dengan zaman pemakaiannya. Sebelum ditulis dengan kata Surabaya sekarang ini, pernah pula ditulis Surabaya, Surabaya, Soarabaja, dan Surabaja, Suro dan Boyo. Juga bisa dikatakan menggambarkan dua perjuangan hidup antara darat dan laut. Di dua alam ini, ada dua penguasa dengan habitat bertetangga yang berbeda, tetapi dapat bertemu di muara sungai. Dua makhluk juga perlambang kehidupan darat dan laut itu, sekaligus memberikan gambaran tentang warga Surabaya yang dapat menyatu, walaupun asalnya berbeda. Hasil penelitian lain menunjukkan, ejaan nama Surabaya awalnya adalah Curabaya. Tulisan ini diantaranya ditemukan pada Prasasti Trowulan dari tahun Caka 1280 atau 1358 Masehi. Dalam prasasti itu tertulis, Surabaya termasuk kelompok desa di tepi sungai, sebagai tempat penambangan yang dahulu sudah ada. Nadira Pradekang Muni Kalanyang Ajna Haji Pracakti. Nama Surabaya terdapat pada buku Negara Kartagama tahun 1365 Masehi. Pada bait 5 disebutkan, Yen Ring Janggala Lok Saba NR Pati Ring Surabaya terus ke Buwun. Artinya, jika di Jenggala ke laut, Raja tinggal di Surabaya, terus ke Buwun. Jenggala adalah Sidoarjo, dan Buwun adalah Bawean. Cerita lain menyebutkan, Surabaya semula berasal dari Junggaluh, Ujung Galuh, atau Ujung Galuh. Tetapi, dalam sejarah pemerintahan kabupaten serta kepatihan, Surabaya disebut Surapringga. Dari berbagai sumber, terungkap salah satu kepala pemerintahan yang cukup melegenada, adalah Adipati Jayendrono, kerabat kerajaan Majapahit. Ini diberi kekuasaan untuk memerintah di Ujung Galuh. Ada lagi sumber lain yang mengungkap tentang asal-usul nama Surabaya. Buku kecil yang diterbitkan, PN, Balai Pustaka tahun 1983. Tulisan Sunarto Timur, mengungkap cerita rakyat, sebagai sumber penelitian sejarah. Bukunya berjudul, Menjelajahi Zaman Bahari Indonesia, Mitos Surabaya. Dari tulisan sepanjang 61 halaman itu, Sunarto Timur membuat kesimpulan, bahwa hari jadi Surabaya harus dicari antara tahun-tahun 1334. Saat meletusnya Gunung Kelut, dan tahun 1352 saat kunjungan Raja Hayam Wuruk ke Surabaya. Sesuai Nagara Kartagama, buku 17/5, Surabaya tidak bisa dilepaskan dari nama semula Ujung Galuh. Karena perubahan nama menunjukkan adanya suatu motif. Motif dapat pula menunjukkan perkiraan kapan perubahan itu terjadi. Bahwa Ujung Galuh itu adalah Surabaya, yang sekarang dapat diteliti dan ditelusuri berdasarkan makna namanya, lokasi, dan arti kedudukannya dalam percaturan negara. Ditilik dari makna, nama, ujung, atau ujung tanah yang menjorok ke laut, yakni Tanjung. Dapat dipastikan wilayah ini berada di pantai. Galuh, artinya emas. Dalam bahasa Jawa, tukang emas dan pengrajin perak disebut Wong Anggaluh,
atau kemasan seperti tercantum dalam Kamus Juimbol dan Mardiwarsito. Dalam Purbacaraka, Galuh sama artinya dengan perak. Hujung Galuh, atau hujung emas, bisa disebut pula sebagai hujung perak, dan kemudian menjadi Tanjung Perak, yang terletak di muara sungai, atau Kali Emas, Kalimas. Nah, bisa jadi Tanjung Perak sekarang itulah, yang dulu bernama Hujung Galuh. Demikian cerita kota Surabaya. Terima kasih Anda sudah mampir ke channel Sumarsono HS. Jangan lupa, tekan tombol jempol, tekan subscribe, tekan lonceng, dan share. Wassalam.